Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah majlis, teratan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita bisa berkumpul di tempat ini, yang dengan kudrah dan iradahnya kita bisa along-polong di tempat dekat dinto. Dengan kesaukan Allah, dengan kesaukannya kita bisa along-polong di tempat insyaallah penuh barakah, karena di tempat kak dinto banyak hal-hal seberfaedah tentunya, seutama pun mucih kelaban Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kesaukan Allah kita bisa kumpul lagi itu, karena setiap hal tidak mungkin bisa bergerak kecuali kelaban izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan siang dan malam hari, siang hari malam hari, keadaan hadirin semulja tidak bisa datang kecuali kelaban izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pas saya rasa bisa mendatang malam are, pas saya rasa bisa mendatang siang are kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ada bukul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun wairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'ud. Itu sebuah pertanyaan dak ke orang kufar, dak ke orang serta iman, dak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pendapatmu wahai orang kafir, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menciptakan malam hari saja, sobung siang sekali, sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat, cuma badan malam hari. Man ilahun ya'tikum bilailin taskununa fih, man ilahun wairullah ya'tikum bilailin taskununa fih. Siapa? Man ilahun wairullah ya'tikum bidhiya. Siapa yang bisa mendatangkan siang hari kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Safalika qul ara'aytum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun wairullah ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Sebaliknya teratan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya bagaimana pendapat kalian? Itu sebagai iktibar, sebagai peringatan, dak kebetulan kaulah juga ndak kepanjenengan saja. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menciptakan siang hari, tidak ada malam, terus menerus sampai depan hari kiamat, maka tonton kehidupan tidak nyaman. Hadirin sekalian, saya rasa nyaman mun pah petengak ni kecelamutan melolot tadak matahari. Saya mun pasti nyaman matahari melolot tadak malam mah. Tela keleng gulaban biar umpah paringin matahari melolot Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa mendatangkan siang hari malam hari kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Hal semacam ini mungkin kelihatan remeh, mungkin kelihatan sebung argana, tapi kita merupakan sebuah tanda atas kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah tanda bahwa Allah maha besar, bisa mendatangkan malam, bisa mendatangkan hari, siang hari, walaupun itu seakan-akan kita sudah biasa dengan hal tersebut. Maka hadirin semua Allah subhanahu wa ta'ala, maka pentingnya kita nikah hadirin sering membicarakan kebesaran Allah, karena kita nikah hati kita tergantung dengan apa yang sering kita bicarakan. Hati kita tergantung dengan apa yang sering kita lihat. Hati kita tergantung dengan apa yang sering kita dengar. Kalau kita hadir majlis sering mendengar kebesaran Allah, sering mendengar kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggal mulai dekik tina depak ke atas sebeda ayat Allah dan Rasulullah, Allah dan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munti sebalik hadirin yang sering kita bicarakan kebesaran dunia walau saya banta ke barat acaca bekoh, ke timur acaca bekoh, tak ada Allah nasa kaleh.
maka saya sebedak yata ni ke beku, maka sebedak yata ni ke kendaraan nak kena ngodet caca mobil renovasi renov gentang hanya dalam hatinya ni kayak apa yang sering dibicarakan, yang ada di hatinya apa yang sering dia dengar. Makanya ketika kita sering mendengar Allah, kermeker kebesaran Allah, maka yang ada di hati kita Allah, yang ada di hati kita keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping itu kita semakin ibadah bulan Maulid. Maulid keadaan itu merupakan peringatan, merupakan kelahiran orang yang didamba-dambakan oleh kita, merupakan orang yang sering, merupakan kelahiran Nabi yang sangat penyayang ke umat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata adabu syafaati li ahli kabair min ummati. Itu merupakan hadis yang sangat dahsyat. Syafaat Nabi Muhammad, bertolong Nabi Muhammad, itu diperuntukkan ke orang saya melakukan dosa, saya walaupun dosa-dosanya gelak dosa besar hadirin semua. Kita coba kita fikir, orang kilanya lah kita tolongin Nabi Muhammad. Mun golban bian pas coba lah nyala, tak kira cenci petong toron kok, tak kira mak sekali. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad walaupun lanyala sebesar apapun salahnya, tetap akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang kita sehari-hari, utamanya bulan Maulid keento, kita agung-agungkan. Cuma yang harus kita perhatikan hadirin hadirat ternyata majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nikah muji Nabi Muhammad, ngaku-ngakit Nabi Muhammad, saya ngajak kun koron bulan Maulid malam. Bahkan berselebih secara boleh kun koron bulan Maulid malam tanggal 12. Jika saya salawat itu berarti setahun sekalian berarti ini. Tidak seperti itu hadirin semulia Allah. Al-madah as-salah 'ala nabi dianjurkan di setiap waktu, dianjurkan di setiap masa, dianjurkan di setiap hari, dianjurkan di setiap jam. Kita harus muji ke Nabi Muhammad, utamanya di bulan Maulid nikah. Utamanya bulan Maulid nikah kita harus lebih daripada biasanya. Tapi alhamdulillah guleban pian tak amulot kun gore bulan Maulid tangki, karena guleban pian rutin hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bade saya seminggu sekalian, bade setengah bulan sekalian, balen semacam mah. Alhamdulillah itu merupakan nikmat dan kebetulan kula sarang panjenengan pencinta Nabi Muhammad, karena kita mau selawat tidak hanya di bulan Maulid saja. Maka hadirin semulia Allah Subhanahu wa taala, mestinya hanya seperti ini. Kita sering muji dak ke Nabi Muhammad, kita mengaku cinta dak ke Nabi Muhammad, lebur dak ke Nabi Muhammad, makanya kebedah tanda. Maka ulama adabu a'dhamu alamati hubbin nabi imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Memang banyak cara untuk mengungkapkan rasa cinta dak Nabi Muhammad. Bisa kalaban postingan, kalaban status, balen semacam. Cuma ulama hadirin semulia memberi tanda yang begitu dahsyat kalau memang orang-orang tersebut betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, maka tanda yang paling besar keentoh tidak lain karena ngereng Nabi Muhammad, tidak lain mengereng mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, ban ajawin panapa selarang dari Gusti Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hadirin semulia Allah Subhanahu wa taala, guleban pian mengaku cinta ada ke Rasulullah. Setiap rutinan majlis hadir, maka tidak wajib dak guleban pian hukum untuk mengikuti Nabi Muhammad dengan cara ada kenapa? Dengan cara dalam kehidupan kita ada perubahan. Kehidupan kita setiap harinya ada perubahan. Kalau guleban pian mengaku cinta ada Nabi Muhammad, hadir dak ke majlis Rasulullah, maka anggota majlis Rasulullah
harus ada perubahan dalam kehidupannya. Sedang udana seasal ta'abah sedek kareng sepona hadir dak majlis Rasulullah mengaku cinta dak Nabi Muhammad, maka dengan udana sandi kareng sepo kita mulai latihan apa sedek kareng sepona. Sewe sering laku maksiat mengaku cinta dak ke Rasulullah, hadir majlis Rasulullah, maka harus ada perubahan dalam hidupnya. Harus ada perubahan dalam hidupnya. Memang tidak segampang membalikkan telapak tangan, tapi kita harus berusaha. Maklum kita betul-betul diakui sebagai orang yang cinta dak Nabi Muhammad. Benih hanya hidup di zamannya Nabi Muhammad, tapi betul-betul diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita doa menharan guluban bian kepi saja bisa ada perubahan dalam hidup. Saya laku maksiat menharan di Allah Subhanahu wa taala ipa oleh ngurangi, amin Allahumma amin. Sedang udana selaku maksiat menharan di Allah Subhanahu wa taala guluh ban bian kepi, terutama saya dengudah karena tenaga ki seger, maka menjaran da Allah Subhanahu wa taala tonton dak ke arah selebih bagus boleh, amin Allahumma amin. Saya sering burleburan laki ben bini doaki menjaran cepat putus, amin Allahumma. Mata ranying nih panik teli doakin sini ke mak panik sebun budi panik polan doaki cepat putus jak repot makin nih. Makanya kepada orang yang pacaran alasannya pacaran syar'i. Belum pinta kering tuan dah, belum apa-apa sudah pacaran. Panggilannya apa? Akhi ukhti. Napa? Akhi ukhti. Bada selebih sarah boleh. Kita bekal lekah. Lacar pacaran panggilnya lebih sarah boleh. Napa? Abi ummi. Napa? Abi ummi. Makanya kita doaki mandaran sepacaran mandaran tulia putus, amin Allahumma. Ketika nalakan atau niatan bagus, nalakan badan niatan bagus pentar yang sepona kalaban saya apa kalan ban dah apa dia pak ka akad sampai halal sampai mungkin keturunan ban akhirnya husnul khatimah. Mungkin kalian terus bisa berdapat kurang lebih yang nabang ngapora hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.